as we get down in a road below, caught up in an overflow. My hands are gone. Why are you look at me? Set on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait penyebaran materi dan butir soal. Setelah teman-teman mempelajari bagaimana cara menyusun KI, KD, dan indikator, maka selanjutnya teman-teman diharuskan bisa melakukan penyebaran materi dan butir soal dengan tepat. Mari kita awali dengan memperhatikan lembar tugas untuk mengerjakan penyebaran materi dan butir soal. Teman-teman silakan mengisi identitas untuk penyusun butir soal. Kemudian silakan tuliskan KI di bagian atas dan KD pada lembar KD. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi indikator materi serta mengisi bentuk soal baik pilihan ganda, isian maupun esai dengan tingkat mudah, sedang, atau sulit. Pada kolom isian butir soal, MD berarti tingkat mudah, SD berarti tingkat sedang, SL berarti tingkat sulit untuk masing-masing bentuk butir soal. Untuk melakukan penyebaran materi dan butir soal, teman-teman bisa memperhatikan patokan penyebaran materi dan butir soal sebagai berikut. Sesuai dengan lembar tugas, teman-teman diminta untuk membuat 40 soal dengan rincian 25 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 5 soal esai. Ke-40 soal tersebut akan dibagi menjadi kategori soal mudah atau kita sebut dengan lots, kategori soal sedang atau kita sebut dengan mods, dan kategori soal sulit atau kita sebut dengan HOTS. Dalam melakukan penyebaran butir soal, teman-teman dapat menghitung prosentase sebaran soal berdasarkan tingkat C1 sampai dengan C6. Jika jumlah soalnya adalah 40 soal, maka prosentasenya adalah sebagai berikut. Jumlah C1 5% dari 40 soal berarti 2 soal. C2 10% dari 40 soal berarti 4 soal. C3 45% dari 40 soal berarti 18 soal. C4 25% dari 40 soal berarti 10 soal. C5 10% dari 40 soal berarti 4 soal. Dan C6 5% dari 40 soal berarti berjumlah 2 soal. Setelah mengetahui patokan dan prosentase dalam penyebaran materi dan butir soal, teman-teman dapat memulai untuk mengerjakan tugas berikut. Teman-teman dapat memulai mengisi lembar penyebaran materi dan butir soal dengan melengkapi identitas penyusun. Kemudian menuliskan KI di bagian atas. Dan saya ingatkan bahwa soal ini diambilkan dari KI 3 saja. Karena KI1 dan KI2 adalah afektif sehingga tidak digunakan untuk menulis butir soal. Begitu juga dengan KI4, karena dia adalah bagian dari psikomotorik, maka tidak digunakan untuk menulis butir soal. Teman-teman juga harus memperhatikan cara penulisan nomor pada KI, KD, dan indikator. Kemudian, sila memulai dengan menuliskan KD pada kolom KD. Setelah menuliskan, cari kata kerja operasional yang ada di dalam KD. Sudah saya tandai dengan bold pada KD 3.3, yaitu C2 untuk kata kerja operasional memahami. Selanjutnya, kata kerja operasional pada KD inilah yang akan kita jadikan sebagai indikator kunci pada indikator materi. Setelah dirujuk ke kata kerja operasional taksonomi Bloom, kata kerja memahami adalah bagian dari C2,
tetapi dia tidak masuk ke dalam kata kerja yang ada di dalam taksonomi Bloom, sehingga saya menuliskan kata kerja operasional untuk indikator kunci dengan KKO menjelaskan. Dan untuk indikator penunjang, saya gunakan KKO menggambarkan dari C3. Sedangkan untuk indikator pengayaan, saya gunakan KKO dengan kata kerja menganalisis. Selanjutnya, silakan teman-teman isikan untuk butir soal dengan bentuk soal pilihan ganda, isian, ataupun esai sesuai dengan tingkatan mudah, sedang, dan sulit. Dan tidak ada patokan baku untuk menuliskan jumlah butir soal pada masing-masing tingkatan soal. Silahkan teman-teman melanjutkan langkah penyusunan tersebut sampai seluruh jumlah soal berjumlah 40 soal dengan rincian 25 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 5 soal esai. Setelah penyebaran butir soal dan materi teman-teman telah selesai, silakan dicek kembali sesuai dengan patokan yang telah saya berikan. Silakan dicek kembali untuk masing-masing soal mudah, sedang, dan juga soal sulit. Oke, cukup sekian penjelasan tentang penyebaran materi dan butir soal. Semoga dapat difahami dan sampai bertemu di penjelasan materi berikutnya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.